Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video penjelasan tentang lanjutan dari penjelasan fungsi tambahan dari list linear di tugas praktikum sebelumnya. Video ini dibuat untuk pemenuhan tugas praktikum struktur data mengenai list linear. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Muhammad Agisni dengan NIM 240601201140132. Baik, yang fungsi pertama yaitu adalah print info, yang dimana print info ini yaitu fungsi untuk output semua info yang disimpan pada elemen list yang tersimpan. Untuk kamus lokalnya ada address play, lalu untuk algoritmanya diperiksa terlebih dahulu apabila listnya itu kosong maka akan memberi list kosong, apabila tidak maka akan dicek p-nya, akan di input terlebih dahulu p-nya dengan +L, lalu dilakukan pengulangan selama p-nya tidak sama dengan nil maka akan memprint. Di sini sudah diubah C karena saya menggunakan char, tapi sebenarnya bisa diubah juga jadi D untuk mengeluarkan inputan integer seperti itu, dan berlanjut P sama dengan XP sehingga berlanjut sampai ke elemen terakhir nanti. Baik, yang selanjutnya ada NB element. NB element ini untuk sebuah fungsi untuk mengirimkan jumlah dari elemen list. Ya, di kamus lokalnya ada address P, lalu ada I sebagai integer juga, lalu dicek terlebih dahulu apabila tidak sama dengan kosong listnya maka I-nya diinisiasi dengan 0, P-nya juga diinisiasi dengan +L, lalu lakukan while do, P tidak sama dengan nil maka I-nya akan bertambah dan nanti akan mereturn I. Jika listnya kosong maka akan langsung mereturn 0. Yang selanjutnya ada fungsi average, itu sebuah fungsi untuk mengirimkan rata-rata dari info yang berada di list L. Untuk kamus lokalnya ada address P, lalu untuk yang lainnya ada integer yaitu berupa sum, lalu ada di algoritmanya P-nya diinisiasi dengan +L, sumnya sendiri akan diisi dengan info P, lalu P-nya diisi dengan XP, lalu diuji apabila listnya tidak kosong maka while P-nya tidak sama dengan nil atau sampai elemen terakhir maka sum ini akan terus menambahkan info P, lalu lanjut sampai elemen terakhir, lalu nantinya di return sum dibagi NB elemen. NB elemen ini tadi yaitu fungsi untuk return jumlah dari elemen list. Jadi nanti jumlah dari semua info P di list ini akan dibagi dengan jumlah elemen yang ada di list tersebut. Untuk else-nya apabila listnya kosong akan langsung return 0. Baik, yang selanjutnya ada app search. Ini untuk mencari apakah ada elemen list yang beralamat P. Nah, untuk kamus lokalnya ada ptest, lalu ada boolean found juga. Untuk ptest-nya sendiri akan diisikan +L, lalu found-nya false. Lalu apabila listnya itu kosong maka akan langsung return found. Lalu apabila tidak maka akan melakukan while p-nya tidak sama dengan nil dan found-nya itu masih berupa true maka ptest-nya itu apakah sama dengan P, diuji lagi, maka jika iya found-nya sama dengan true, lalu jika tidak p-testnya akan mengisikan next dari nilai p-test sebelumnya, sehingga akan terus berlanjut sehingga nantinya di akhir akan mereturn hasil found-nya apakah true atau false. Baik, yang selanjutnya ada search break, yaitu untuk mencari apakah dalam list info X jika ada mengirimkan address break maka dengan next break yaitu P. Nah, jadi untuk kamus lokalnya ada P itu address dan found itu boolean. Yang di algoritmanya yang pertama P-nya diinisiasi dengan +L. Lalu found-nya juga diinisiasi false. Lalu diuji apabila P-nya sama dengan nil, maka akan mereturn nilai nil. Nah, apabila next P-nya itu sama dengan nil atau elemen selanjutnya itu nil, maka akan langsung return nil juga. Lalu jika P dan next P-nya itu memiliki elemen maka
akan melakukan perulangan while next p-nya tidak sama nil sama dan found-nya itu bernilai true, maka x apakah sama dengan info next p? Jika iya maka found-nya true, jika tidak maka dilanjut ke elemen selanjutnya, dan di akhir fungsi nanti akan dihasilkan return p. Baik, untuk selanjutnya ada prosedur untuk del all ini, yaitu untuk mendelete semua elemen list dan alamat elemen list yang didealokasi. Nah, untuk caranya itu, untuk kamus lokalnya dimasukin terlebih dahulu p-nya sebagai address, lalu di algoritmanya p-nya diinisiasi sebagai first L, lalu dilakukan perulangan selama p-nya tidak sama dengan nil, maka first L ini nantinya akan lanjut ke next first L, next p-nya akan menjadi nil dan p-nya dialokasi, lalu p-nya diisikan dengan first L lagi. Baik, untuk selanjutnya ada prosedur inverse list ini, yaitu untuk membalik elemen dari sebuah list tanpa melakukan alokasi dan dealokasi. Nah, di sini menggunakan dua kamus lokal, yaitu address p sama p temp atau p temporary. P ini diinisiasi dengan first L, lalu diuji apabila p-nya tidak sama dengan 0, maka while next p-nya itu tidak sama dengan 0, maka akan dilakukan del after L dan p temporary lalu p. Dan di insert first L-nya ke p temporary. Mungkin seperti itu. Untuk yang selanjutnya ada app inverse list, ini juga sama untuk memberikan list baru hasil dari inverse dari sebuah list L, cuman di sini dilakukan sebuah alokasi. Nah, untuk kamus lokalnya sini pakai 3. Yang pertama ada list L temporary, ada address p dan p temporary, dan boolean state. State ini inisiasi dengan false, dan lalu selanjutnya dari L temporary ini dibuat terlebih dahulu listnya, lalu p-nya diinisiasi dengan first L. Nah, lalu dilakukan perulangan while p-nya tidak sama dengan nil dan state-nya itu berupa true, maka p temporary-nya dialokasikan dari info p, lalu diuji kembali. Apabila p temporary-nya tidak sama dengan 0, artinya alokasinya berhasil, maka insert first L temporary dengan p temporary, lalu p-nya berlanjut dan else-nya itu mendelete all dari L temporary dan state-nya bernilai true. Lalu di akhir akan di return L. Sebelumnya tadi menjadi prosedur, tapi ini fungsi. Baik, selanjutnya ada copy list. Ini hanya sebenarnya untuk L1 dan L2 itu menuju kepada list yang sama, jadi tidak diperlukan alokasi dan dealokasi. Nah, sehingga untuk algoritma sendiri hanya cukup menunjukkan first L2 itu isinya dengan first L1. Nah, untuk selanjutnya setelah prosedur copy list itu ada fungsi app copy list. Nah, yang ini itu mengirimkan list yang merupakan salinan dari list L dengan menggunakan alokasi. Nah, di sini kamu akan dipakai ada p address, lalu p temporary sebagai address, lalu ada L temporary sebagai list, dan state sebagai boolean. Di inisiasi terlebih dahulu untuk state L temporary dan p-nya, lalu dilakukan perulangan lagi apabila p-nya tidak sama dengan nil dan state yang berupa true atau not state, maka p temporary ini akan dilakukan alokasi info p, lalu diuji apabila p temporary-nya tidak sama dengan nil, maka akan menginsert last ke L temporary sebuah p temporary, lalu berlanjut dan else-nya akan mengubah state menjadi true, lalu mendelete all L temporary. Else-nya ini apabila alokasinya itu gagal. Seperti itu. Yang selanjutnya ada CPL alloc list. CPL alloc list ini yaitu untuk prosedur yang menyalin dari L-out ini berupa hasil copy dari L-in ini. Nah, jadi untuk penyelesaiannya, kamus lokalnya ada 3, ada p address, ada p temporary address, dan state sebagai boolean juga. Sini dibuat terlebih dahulu untuk L-out-nya, sebuah list dari L-out dari parameter
Untuk setnya diinisiasi false dan P-nya diinisiasi dengan L-in. Nah, untuk selanjutnya ada perulangan, yaitu while P-nya tidak sama dengan nil dan state-nya itu berupa true, maka P temporary akan mengalokasi info P. Jika alokasinya berhasil, akan menginsert last P temporary ke lout, lalu berlanjut, dan jika alokasinya gagal, maka akan menghasilkan state sama dengan true dan delete all dari lout. Yang selanjutnya ada concat ini, yaitu untuk menggabung menghasilkan list baru yang berupa gabungan dari list L1 dan L2. Untuk kemasukan dipakai ada address L1. Pertama dibuat terlebih dahulu untuk L3-nya sebuah list, lalu diuji pers L1 sama dengan apakah sama dengan nil. Jika iya, maka pers L3 akan diinisiasi dengan pers L2. Nah, apabila tidak, maka pers L3 akan diisi dengan pers L1, last satunya diisi dengan pers L1 juga. Lalu dilakukan perulangan selama next last satunya itu tidak sama dengan nil, maka last satunya akan terus berlanjut, sedangkan setelah perulangan ini berakhir, next last satu akan diisi dengan plus L2. Nah, untuk yang selanjutnya ada juga prosedur concat 1. Ini sebuah persilangan dari concat yang sebelumnya, yaitu tidak ada alokasi dan dealokasi juga. Nah, untuk concat 1 ini kemasukan yang dipakai yaitu P address, lalu algoritmanya bila inisiasi terlebih dahulu P-nya dengan plus L1, L3-nya di create list terlebih dahulu, lalu plus L3 ini diisi plus L1, lalu apabila P-nya tidak sama nil, maka selama next P-nya tidak sama nil, maka akan terus berlanjut P sama next P, lalu next P-nya nanti akan diisi plus L2, lalu akan dibuat juga create list L1 dan create list L2. Ini untuk menunjukkan bahwa L1 dan L2-nya itu benar-benar kosong, sedangkan di concat yang sebelumnya dari isi dari list L1 sama L2 itu masih ada, sedangkan di concat 1 ini L1 L2 itu berisi kosong karena semua sudah digabung ke list L3. Yang terakhir ada prosedur pecah list, yang ini itu untuk membentuk dua buah list L1 dan L2 dari sebuah list gitu. Jadi dari sebuah list dibagi dua untuk menghasilkan list baru. Nah, kalau misalnya kalian dipakai ada address P dan P temporary, lalu state sebagai boolean, dan integernya itu ada I dan N. Nah, untuk L1 dan L2-nya terlebih dahulu dibuat create list, lalu untuk state-nya diinisiasi dengan false dan I-nya diisi dengan 1. N-nya itu berupa NB elemen dibagi 2 dan P-nya first L. Lalu dilakukan perulangan while P tidak sama nil dan set-nya itu berupa true, maka P temporary akan dilakukan alokasi sebuah info P. Nah, if I-nya itu kurang dari NB elemen bagi 2 atau N, itu diuji kembali apabila P temporary itu tidak sama dengan 0, maka akan baru menginsert last L1 dari P temporary, lalu berlanjut dan I-nya juga bertambah, lalu else-nya akan mengeluarkan state true dan delete all L1. Lalu apabila I-nya itu lebih dari N, maka akan diuji lagi juga P temporary itu tidak sama dengan nil, maka akan insert last L2 dari P temporary, lalu berlanjut I-nya bertambah, else-nya sama, state-nya true dan delete all L2-nya, hingga nantinya akan diperoleh dua list baru dari sebuah list. Baik, mungkin untuk cukup sekian dari apa yang dapat saya sampaikan mengenai materi kali ini. Mohon maaf apabila kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.